Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yuni Kartika Sari. My name is Muhammad Arif. We are from Group 4. In this presentation, we will discuss about first is molecule in inanimate object and living things. The second is atom and the constituent particles. The third is principle of molecular formation. And the fourth is characteristic of object in everyday life. Okay, molecules in inanimate object and living things. Everything and living thing is composed of molecules. This molecule is composed of smaller particles, namely atoms. For example, our hair is composed of molecules containing carbon, hydrogen, nitrogen, and sulfur. And our bones contain the element calcium, phosphor, and oxygen. A part of living things, inanimate objects such as wood, plastic, water, air, clothing, and other things are chemical substances that are composed of certain molecules. Molekul dalam benda mati dan makhluk hidup. Setiap benda dan makhluk hidup tersusun oleh molekul-molekul. Molekul ini tersusun atas partikel yang lebih kecil yaitu atom. Tubuh makhluk hidup tersusun dari miliaran atom-atom yang berikatan satu sama lain membentuk senyawa yang tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu bentuk tertentu. Misalnya rambut kita yang tersusun dari molekul-molekul yang mengandung atom karbon, hidrogen, nitrogen, dan sulfur. Serta tulang kita antara lain mengandung unsur kalsium, fosfor, dan oksigen. Molekul ukurannya sangat kecil sehingga tidak dapat diamati dengan mata telanjang dan bahkan tidak dapat diamati dengan mikroskop biasa. Selain pada makhluk hidup, benda mati seperti kayu, plastik, air, udara, pakaian, dan benda-benda yang lain merupakan zat kimia yang tersusun atas molekul-molekul tertentu. Dalam senyawa, molekul-molekul tertata sedemikian rupa sehingga memberikan sifat-sifat tertentu. Misalnya plastik bersifat lentur karena molekul-molekul penyusunnya mempunyai rantai panjang, sedangkan arang mudah patah karena susunan antar atom-atom penyusunnya banyak terdapat ruang-ruang kosong. Benda yang dibakar menyebabkan zat-zat yang terkandung di dalamnya berubah menjadi zat yang lain. Bila bau yang kita cium berbeda, berarti kandungan bahan yang ada pada benda itu berbeda. Bahan-bahan yang berbeda terdiri atas senyawa-senyawa yang berbeda dengan atom-atom penyusunnya yang juga berbeda. Selain disusun oleh molekul yang berbeda, sifat-sifat suatu materi yang berbeda juga dapat disebabkan oleh perbedaan susunan molekul-molekul dalam materi itu. Misalnya, kita ambil contoh kayu yang dibuat menjadi pensil dan amilum yang ada pada umbi kentang. Pada umbi kentang, mengandung pati atau amilum yang dapat kita makan untuk digunakan sebagai sumber energi. Pati disusun oleh molekul-molekul berantai panjang. Rantai panjang tersebut disusun oleh unit-unit molekul yang lebih sederhana yang disebut glukosa. Antara molekul glukosa yang satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh atom oksigen dengan ikatan glikosida. Molekul glukosa yang menyusun amilum tersusun dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen dengan perbandingan tertentu. Kayu yang ada pada pensil tersusun atas selulosa yang juga mempunyai rantai panjang. Molekul panjang tersebut terdiri atas molekul-molekul glukosa sama seperti pada pati. Selulosa dan amilum mempunyai molekul penyusun sama, yaitu glukosa, tetapi jenis ikatan antar molekul glukosanya berbeda. Selulosa merupakan zat yang keras, tetapi jika dimakan oleh manusia tidak dapat dicerna oleh tubuh. Sedangkan amilum dapat dicerna dan digunakan sebagai bahan makanan. Keadaan itu menunjukkan bahwa tidak hanya jumlah dan jenis atom-atom penyusun molekul yang menyebabkan sifat zat berbeda, tetapi pola susunan dan jenis ikatan antar molekul penyusun materi juga dapat menyebabkan zat atau materi itu mempunyai sifat-sifat kimia dan sifat fisika yang berbeda. Next, atom and the constituent particles. Subatomic particles. Atoms are composed of particles that make up atoms or subatomic particles, namely neutrons,
protons, and electrons. Neutron and protons make up the nucleus of the atom. Electron occupy the atomic shells around the nucleus. Electron and protons are subatomic particles that have opposite charges, while neutrons are uncharged. Electrons have a negative charge, while protons have a positive charge. Selanjutnya, partikel subatom. Atom tersusun atas partikel-partikel penyusun atom atau partikel subatom, yaitu neutron, proton, dan elektron. Neutron dan proton membentuk inti atom. Elektron menempati kulit-kulit atom yang ada di sekitar inti. Elektron-elektron tersebut mengelilingi inti dengan kecepatan tinggi membentuk awan elektron. Elektron dan proton merupakan partikel subatom yang mempunyai muatan berlawanan, sedangkan neutron tidak bermuatan. Elektron memiliki muatan negatif, sedangkan proton memiliki muatan positif. Pada atom netral, jumlah proton dan jumlah elektron sama banyaknya. Masing-masing partikel penyusun subatom tersebut mempunyai massa. Elektron mempunyai massa sangat kecil dibandingkan dengan massa proton dan neutron. Oleh sebab itu, massa atom akan terpusat pada inti atom saja. Next, development of atomic theory. The first, John Dalton. Atoms is a solid ball and is the smallest part that cannot be divided again. Each element consists of atoms that are identical to one another. Atoms of different elements have different atoms. Atoms can combine in certain proportion to form compounds. The second, Joseph John Thomson. Atoms are positively charged spheres, and in certain places there are negatively charged electrons like resin in bread. Yang pertama ada John Dalton. Di sini atom sebagai bola pejal dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Setiap unsur terdiri atas atom-atom yang identik satu sama lain. Atom-atom dari unsur berbeda mempunyai atom berbeda. Atom-atom dapat bergabung dengan perbandingan tertentu membentuk senyawa. Yang kedua ada Joseph John Thomson. Di sini atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti kismis dalam roti. Next, Ernest Rutherford. Atom is a sphere in the middle of which has an atomic nucleus, which is the center of positive charge and the center of mass. Meanwhile, the electron revolves around the nucleus. Next, Niels Bohr. Atom consists of a nucleus, which is the center of mass of the atom and the center of positive charge. Meanwhile, electrons move around the nucleus in certain paths called atomic shells. As long as the electrons surround the nucleus, they do not emit energy. And the last, modern wave mechanics. Atoms are composed of subatomic particles, namely neutrons, protons, and electrons. Neutrons and protons come together to form a solid nucleus called the nucleus or atomic nucleus. Electrons move around the nucleus at almost the speed of light to form an electron cloud. Selanjutnya ada Ernest Rutherford. Di sini, atom sebagai bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa, sedangkan elektron-elektron berputar mengelilingi inti. Selanjutnya, Niels Bohr. Di sini, atom terdiri atas inti yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif, sedangkan elektron bergerak di sekeliling inti pada lintasan tertentu yang disebut kulit-kulit atom. Selama elektron mengelilingi inti, elektron tidak memancarkan energi. Dan yang terakhir, modern, mekanika gelombang. Di sini, atom tersusun atas partikel subatom, yaitu neutron, proton, dan elektron. Neutron dan proton menjadi satu membentuk inti yang padat disebut nukleus atau inti atom. Elektron bergerak di sekeliling inti hampir dalam kecepatan cahaya membentuk awan elektron. Oke, next, atomic number and mass number.
An element is a single substance that cannot be converted into other materials by chemical reaction, such as gold, iron, silver, oxygen, and many others. Currently, there are about 105 elements found in nature. Selanjutnya, nomor atom dan nomor massa. Unsur merupakan zat tunggal murni yang tidak dapat diubah lagi menjadi bahan lain dengan reaksi kimiawi seperti emas, besi, perak, oksigen, dan masih banyak yang lain. Saat ini ada sekitar 105 unsur yang ditemukan di alam. Nah, selanjutnya di sini kita dapat melihat tabel periodik dan dapat kita lihat X itu berarti lambang unsur, A yang berarti nomor massa, dan Z yang berarti nomor atom. Sebagai contoh, penulisan lambang unsur litium yang mempunyai nomor atomnya 3 dan nomor massanya 7. Okay, I want to explain the next material. The next material about principle of molecular formation. The first, electron configuration. Atoms have energy levels which Bohr called them atomic cell, according to the wave mechanics theory. Namely, the atomic theory used at this time, the energy levels in an atom and consequently the energy level K are n sum 1, L for n sum 2, M for n sum 3, and so on the principle of formation from molecules. Jadi yang pertama itu mengenai prinsip pembentukan molekul. Nah, di mana prinsip pembentukan molekul itu ada beberapa. Yang pertama itu ada konfigurasi elektron. Nah, untuk konfigurasi elektron, atom memiliki tingkat energi yang disebut dengan Bohr sebagai kulit atom. Nah, menurut teori mekanika gelombang, yaitu teori atom yang digunakan saat ini, tingkat energi dalam satu atom secara berurutan adalah tingkat energi K, yaitu KLM, di mana K atau N sama dengan 1, L untuk N sama dengan 2, dan M untuk N sama dengan 3, dan seterusnya dalam prinsip pembentukan dari molekulnya. Okay, the next ion. A positive ion or cation has fewer electrons than protons in the atomic nucleus, whereas a negative ion or anion has more electrons than proton. In other words, the atom which gives up electron becomes an ion which is positively charged, while the atom which accepts the electron becomes the ion which is negatively charged. Nah, jadi selanjutnya itu yang kedua adalah ion. Nah, ion positif atau kation itu memiliki lebih sedikit elektron daripada proton di inti atom. Nah, sedangkan untuk ion negatif atau anion, dia memiliki lebih banyak elektron daripada yang proton. Nah, dengan kata lain, atom yang melepaskan elektron menjadi ion yang bermuatan positif, sedangkan atom yang menerima elektron menjadi ion yang bermuatan negatif. The next element identification. The transfer of electron from the lower to the higher atomic cell absorb energy, while the transfer of electron from higher to lower cell release energy. If we burn a compound and produce a certain color which indicates a certain element is present in that compound, so it is called the flame. Take example of the flame that result for the several elements are presented. However, not all elements have distinctive color. Trevor, this flame test is only used to determine the content of some elements. Jadi selanjutnya itu mengenai yang ketiga, identifikasi elemen. Nah, di mana transfer elektron dari kulit yang lebih rendah ke kulit yang lebih tinggi itu menyerap energi, sedangkan transfer elektron dari kulit yang lebih tinggi ke kulit yang lebih rendah itu akan melepaskan energi. Nah, jika kita ambil contoh itu mengenai uji nyala api. Nah, ketika kita membakar suatu senyawa dan menghasilkan warna tertentu yang mengindikasikan adanya unsur tertentu dalam senyawa tersebut, maka disebut dengan uji nyala. Nah, contoh hasil uji nyala untuk beberapa elemen disajikan, namun tidak semua elemen memiliki warna yang khas. Oleh karena itu, untuk uji nyala api ini hanya digunakan untuk mengetahui kandungan beberapa elemen saja. Okay, next, characteristic of object in everyday life. So, what are the characteristics of object in everyday life? The first of the example,
diamond and graphite. Diamond is a precious stone and is a free beautiful crystal, while graphite is usually used as a pencil lead. The two materials turn out to be composed of the same atom, namely the carbon atom Rc, and diamond is a carbon Rc. Atom binds for other carbon Rc. Atom with covalent bonds to form a tetrahedral structure, or this structure is for plants. These structures make diamond extremely strong and hard and has melting point of up to 35,000 Celsius. And so in graphite, the atom C atom bonds with three other atoms to form a hexagonal layer. A live structure formed from the hexagon structure. The layers are held together by a force called the Wicke van der Waals, so graphite is more brittle than diamond. Nah, apa sih ciri-ciri atau karakteristik benda dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contohnya itu berlian dan grafit. Nah, berlian adalah batu mulia dan merupakan kristal yang sangat indah, sedangkan grafit biasanya digunakan sebagai ujung pensil. Kedua bahan tersebut ternyata tersusun dari satu atom yang sama, yaitu atom karbon C. Nah, pada intan, setiap atom karbon C mengikat 4 atom karbon C lainnya dengan ikatan kovalen membentuk struktur tetrahedral. Nah, untuk struktur 4 bidang, struktur ini membuat berlian sangat kuat dan keras serta memiliki titik leleh hingga 35.500 derajat Celcius. Nah, dalam grafit atom C berikatan dengan 3 atom lain untuk membentuk lapisan heksagonal, yaitu struktur datar yang terbentuk dari struktur segi 6. Nah, lapisan-lapisan tersebut disatukan oleh suatu gaya yang disebut dengan van der Waals lemah, sehingga grafit lebih rapuh daripada yang intan. The next sample is plastic. Plastic are a general term for polymers, material that are made up of long chains of carbon and other elements that are actually made into various shapes and sizes. At the bottom of the plastic pack, there is usually a logo which is the identity of the material for making plastic. So the logo does not mean that the plastic can be recycled or recycled through the chemical process. Nah, contoh selanjutnya itu adalah plastik. Plastik ini adalah istilah umum untuk digunakan polimer. Nah, bahan yang terbuat dari rantai panjang karbon dan elemen lain yang mudah dibuat menjadi berbagai bentuk dan ukuran. Pada bagian bawah kemasan, plastik biasanya terdapat logo yang merupakan identitas dari bahan pembuatan plastik. Nah, logo tersebut tidak berarti bahwa plastik dapat didaur ulang atau digunakan kembali melalui proses yang disebut dengan proses kimiawi. The next bit are polyethylene triplet or Cos 1. This type of plastic is designed for one time use only. If it is used repeatedly, it can increase the risk of consuming plastic material and the bacteria that develop on this material. This type of PE plastic is difficult to clean from bacteria and PE plastic material can be toxic. This plastic should be recycled and not reused. Nah, selanjutnya itu mengenai PT atau polyethylene triplet atau PD1. Nah, jenis plastik ini didesain untuk sekali pakai saja. Jika digunakan berulang kali, maka dapat meningkatkan risiko konsumsi bahan plastik dan bakteri yang berkembang pada bahan tersebut. Plastik PT jenis ini sulit dibersihkan dari bakteri dan bahan plastik PT ini dapat menjadi racun jika kita gunakan berulang kali. Nah, plastik ini harus didaur ulang dan tidak digunakan kembali. The next HDPE or high density polyethylene or COTS 2. So it's the most commonly recycled plastic and is considered the safest plastic. HDPE plastic is very hard and not easily damaged by the influence of sunlight, high heat or cold temperature. Because of this, HDPE is used to make picnic table, trash cans and other products that require weather resistance. Nah, selanjutnya itu mengenai HDPE atau High Density Polyethylene atau kode kedua. Nah,
jenis plastik ini adalah jenis plastik yang sering didaur ulang dan dianggap sebagai paling aman oleh manusia karena plastik HDPI ini sangat keras dan tidak mudah rusak karena beberapa pengaruh lingkungan, karena pengaruh matahari, suhu tinggi maupun suhu dingin. Karena itu HDPI ini digunakan oleh manusia untuk membuat meja piknik, contohnya tempat sampah dan produk lain yang membutuhkan ketahanan cuaca. 3. PVC plastic or polyvinyl chloride or COT3 has soft and flexible properties. PVC is feared as a toxic plastic because it contains various toxins that can contaminate food. This plastic is also difficult to recycle. PVC product should not be resource food as food wrappers. This plastic is usually used as food wrappers, vegetable oil bottles, and children's toys such as swimming floats. Nah, selanjutnya itu mengenai plastik PVC atau polyvinyl chloride, yaitu kode ketiga. Nah, dia memiliki struktur atau memiliki sifat lembut dan fleksibel. Nah, PVC ini ditakuti sebagai plastik beracun karena mengandung berbagai racun yang dapat mencemari makanan. Nah, untuk plastik ini juga sulit untuk didaur ulang. Produk PVC ini tidak boleh digunakan kembali sebagai pembungkus makanan. Nah, plastik ini biasanya digunakan sebagai pembungkus makanan, botol, minyak sayur, dan mainan anak seperti pelampung renang. Next, LDPE is considered to have a lower toxicity than other plastic. LDPE is not common to be recycled if it is recycled. LDPE plastic is usually used as material for making floor tiles, and LDPE is commonly found in the clothes wrappers, bags in dry cleaning service, food wrappers to keep them fresh, and in lubricant bottles. Nah, selanjutnya itu jenis LDPE. Nah, jenis ini biasanya dianggap memiliki toksisitas atau keracunan yang lebih rendah dibandingkan plastik-plastik lainnya. Karena LDPE ini tidak umum untuk didaur ulang. Nah, jika pun didaur ulang, biasanya plastik jenis LDPE ini digunakan sebagai bahan pembuatan ubin lantai dan pembungkus pakaian, kayak pembungkus pakaiannya seperti layanan dry cleaning, pembungkus buah agar tetap segar, dan pada botol pelumas dan sejenisnya. Next, PP plastic or polypropylene or COT5. So it's strong, lightweight, and resistant to heat. PP plastic is able to keep the materials in it from moisture, oil, and other chemical compounds. So PP plastic are considered safe as well as being reused and can be recycled. And PP is usually used as wrapper for cereal products to keep it dry and fresh. And PP is also used as buckets and margarine and yogurt boxes and straws. Nah, selain itu plastik jenis PP atau polypropylene atau kode yang kelima. Nah, jenis plastik ini memiliki karakteristik yang kuat, ringan, dan tahan panas. Nah, untuk plastik PP ini mampu menjaga material yang ada di dalam itu dari kelembaban, minyak dan senyawa kimia lainnya. Nah, plastik PP ini dianggap aman serta dapat digunakan kembali dan dapat didaur ulang. PP ini biasanya digunakan sebagai pembungkus produk sereal agar tetap kering dan segar. Nah, selain itu, PP ini juga digunakan sebagai ember, kotak margarin, yogurt, dan serta sedotan lainnya. Nah, selanjutnya itu polystyrene atau KD6 atau styrofoam. Nah, jenis plastik ini merupakan plastik yang murah, ringan, dan mudah dibentuk. Plastik PS ini mudah rusak dan rapuh, serta mudah mencemari lingkungan. Nah, senyawa styrena dalam polystyrene ini dapat terlepas dari plastik tersebut, dan jika terkonsumsi
oleh manusia, maka dapat memicu penyakit kanker dan gangguan sistem reproduksi. Dan jika memungkinkan, kita bisa menghindari plastik ini untuk dijadikan pembungkus makanan, karena jenis plastik ini sangat berbahaya buat manusia, karena tubuh manusia itu yang rentan akan lemah akan antibodinya. Nah, jenis plastik yang terakhir itu adalah BPA, yaitu polikarbonat dan leksan atau kode 7. Nah, untuk kategori plastik dengan kode 7 ini itu digunakan sebagai kode untuk plastik dengan bahan selain yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, plastik ini biasanya digunakan untuk membuat aksesoris pada kendaraan. Nah, penggunaan plastik ini sebagai botol minuman dan pembungkus makanan tidak disarankan, karena salah satu penyusun dari plastik ini misalnya adalah BPA atau bisphenol A, yang merupakan senyawa yang dapat mengganggu hormon tubuh manusia. Jadi untuk jenis plastik BPA ini tidak sangat dianjurkan untuk dipakai oleh manusia.